Hai, balik lagi bareng gue, Akitri. Malam ini gue pengen ngobrol sama kalian. Iya, ngobrol hal yang agak beda. Bukan soal cinta, bukan juga soal hal-hal yang biasanya ramai di timeline, tapi soal diri kita sendiri. Judulnya, Jangan Jahat Sama Diri Sendiri. Kadang kita sadar, tapi kadang enggak. Tapi di dalam diri kita tuh sebenarnya ada dua sisi. Ada sisi yang terang, yang selalu dukung, selalu melindungi kita. Tapi ada juga sisi gelap yang bisa nyakitin kita, bisa bikin hati kita berdarah. Iya, sisi terang itu kayak tameng, kayak sahabat baik yang selalu ada. Dan sisi gelapnya, iya kayak pisau. Kalau kita nggak hati-hati, malah bisa bikin ngelukai diri kita sendiri. Tapi tenang, iya. Kenapa? Karena kendali itu ada di tangan kita. Kita yang pegang setirnya, kita yang milih mau lembut sama diri sendiri atau justru, iya justru sebaliknya, kita kasar. Dan ada satu hal lagi yang gue pengen kalian ingat. Gak ada satu orang pun yang bisa nyakitin lo kalau lu gak ngisinin. Tolong garis bawahi itu ya. Gue jujur seneng banget bisa rekaman kali ini karena ini kayak obat. Bukan cuma buat kalian, tapi juga buat gue sendiri. Semoga obrolan ini tuh bisa nemenin, bisa jadi pegangan kalau hati kalian lagi gelisah. Sekarang gue mau tanya deh. Ya, gue mau tanya sama kalian, udah berapa kali sih kalian sakit hati gara-gara kata orang? Iya, gara-gara omongan orang, gara-gara kalian dengerin kata orang. Iya, padahal lu tahu banget itu salah. Udah berapa kali lu nahan diri buat ngomong jujur, cuma karena takut nyakitin hati orang lain. Sampai-sampai lu lupa kalau lu juga punya hati. Sampai-sampai lu gak sadar hati lu sendiri tuh udah capek, udah luka dan udah berdarah. Iya, kita tuh jago banget ya, jago banget bikin orang lain bahagia. Tapi kita lupa, iya kita lupa bikin diri kita tuh bahagia. Gue jadi ingat satu momen, pernah ada orang yang ngomong langsung ke gue, nyindir fisik gue, kayak kok orang kayak lu punya banyak followers, bisa punya banyak pendengar, dan jujur, gue langsung nyalahin diri gue sendiri. Gue jadi insecure, minder, dan ngerasa gak pantas. Sampai suatu hari di Semarang, ada pendengar yang nyamperin gue, terus dia bilang, "Kak, kita suka sama karya kakak, bukan fisiknya." Dan kalimat itu tuh nusuk banget, tapi nusuk yang manis. Itu ngingetin gue kalau ternyata orang bisa lihat lebih dari sekedar penampilan. Kadang kita terlalu sibuk dengerin hinaan, tapi kita lupa sama apresiasi yang tulus. Dan seringnya kita jago muatin orang lain, tapi gak pernah belajar muatin diri sendiri. Ada lagi pengalaman lain. Iya, pernah ada teman yang nge-hidden story gue. Waktu itu tuh gue sampai kepikiran, sampai sebulan gue kepikiran terus. Gue mikir, gue salah apa sih ya? Emang salah gue apa sih? Padahal kalau dipikir-pikir gak penting juga. Dia bukan bagian utama dari hidup gue. Dan belum tentu dia ngehidden story gue karena sakit hati atau karena benci. Bisa jadi emang dia yang lagi, iya bisa jadi emang dia yang lagi
eee, menutup diri dari dunia luar. Bisa jadi nggak cuma story gue doang, dan akhirnya gue sadar kalau ada orang yang mau ngejauh, ya biarin aja. Kita nggak harus maksain semua orang buat stay di hidup kita. Karena apa? Iya, karena nggak semua yang menjauh dari hidup kita itu karena ada masalah sama kita atau membenci kita. Bisa jadi itu masalahnya dia sendiri yang memang sedang menutup diri karena ada masalah yang berat yang memang mengharuskan dia untuk menutup diri. Kayak mungkin dia mengalami trauma dengan yang lain hingga menutup akses ke semuanya. Pernah juga gue didiemin sama temen deket. Sebulan penuh gue berusaha sebaik mungkin nyapa dia duluan, nyoba chatting duluan, nyoba untuk memperbaiki hubungan. Tapi dia tetap dingin. Sampai akhirnya gue capek. Dan anehnya, waktu yang bikin kita balikan lagi kayak biasa, tanpa harus ngomong, ayo baikan, dari situ gue belajar. Kadang waktu yang nyembuhin, bukan usaha kita. Dan ada lagi pengalaman yang bikin gue tuh akhirnya bikin akun Facebook pribadi. Ya, bikin akun Facebook lagi. Gara-gara ada orang yang bilang, gue suka sama tulisan lo, tapi jijik lihat muka lo. Sakit? Iya. Tapi akhirnya gue bikin ruang sendiri. Tempat dimana gue bisa jadi diri gue seutuhnya, tanpa harus mikirin penilaian orang lain. Dan asli bre, itu bikin gue jauh lebih bahagia. Jadi intinya, tolong untuk jangan jahat sama diri sendiri. Lu boleh banget bikin orang lain bahagia, apalagi keluarga lu, sahabat deket lu, orang-orang yang memang sayang sama lu. Tapi jangan lupa lu juga punya hak buat bahagia. Dan bahagia itu juga tanggung jawab lu sendiri. Jadi jangan sampai lu tuh terus-terusan ngorbanin diri lu cuma buat orang lain. Karena tanggung jawab utama kita cuma satu, yaitu diri kita sendiri. Kalau lu lagi capek, ya istirahat. Kalau lu lagi sedih, udah nangis aja gak apa-apa. Jangan dipaksa kuat kalau emang gak bisa. Ingat, membahagiakan orang lain itu boleh, tapi jangan sampai jadi beban. Jangan sampai lu nyalahin diri sendiri gara-gara orang lain gak bahagia di dekat lo. Lu berhak bahagia, dan iya, lu berhak tenang, lu berhak jadi diri lu sendiri. Itu aja sih obrolan malam ini. Semoga ada sedikit yang bisa kalian ambil. Gue tahu mungkin gak semua orang relate, tapi kalau ada 1-2 kalimat yang nyantol di hati kalian, itu udah cukup buat gue. Terima kasih udah mau dengerin sampai habis. Gue Agitri pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jaga diri, iya, dan jangan jahat sama diri lu sendiri. Dadah.